Oke. Nah, saya mau bicara pertama ada sisa dari bahan kemarin, terutama tentang berkaitan dengan aproksimasi akar, gitu ya. Jadi saya langsung mulai share di ini. Saya lupa belum buka security-nya. Oke. Oke. Nah, contohnya di sini adalah tentukan suatu akar dari polinom ini, X pangkat 3 tambah 3X kurang 10. Dengan ketelitian 0,25, cukup seperempat. Gitu ya. Oke, ini tuh contoh teorema nilai antara, gitu ya. Kita gunakan untuk melakukan aproksimasi. Oke, strateginya selalu kita pertama tentukan dua nilai 1x2 gitu ya. Oke, sehingga yang satu positif, yang satunya negatif. Oke. Bilangan positif dan negatif itu akan mengapit 0, gitu kan? Ada di kiri kanan 0. Kalau begitu menurut TNA akan ada X tilde di antara X1 dan X2 sehingga P ini dengan kata lain X ini itu akar. Ya. Nah, TNA perlunya apa? Ini perlu continue. Oke. Nah, tapi kita lihat di sini P adalah polinom. Polinom kita tahu continue, jadi aman. Di semua bilangan real. Oke, jadi itu aman. Kita bisa menggunakan TNA. Oke, nah kita sekarang yang satu, langkah satu. Tentukan dua titik sehingga ini berbeda tanda kalau dimasukkan. Yang satu titik ya ambil aja sembarang, ambil yang paling gampang. Biasanya paling gampang tuh 0 kan kalau untuk polinom. Ya. Jadi lihat P0 ini min 10 ya. Jadi ini negatif. Oke. Nah, kita cari yang hasilnya positif. Masukkan positif. Kalau saya masukkan 1 aja masih terlalu kecil ya. 1 tambah 3 masih positif, ini min 10. Masukkan 2. 2 itu ini 8, ini 6, ini 14. Oke, itu sudah cukup. P2 ini positif. Oke, jadi sekarang kita tahu di antara 0 dan 2 ada TNA mengatakan karena F positif, F positif ini continue gitu ya. Ada akar di antara
0 dan 2. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita bisa membuat estimasi akar nih. Kita bisa katakan, oh, X tilde itu adalah 1 plus minus 1. Ya. Kenapa 1? 1 kan di tengah. Ini kita beri tanda ini tadi di 0 itu negatif ya. Ini positif. Oke, ini estimasi pertama. Oh, errornya masih besar di sini. Oke, yang kedua sekarang. Oke, kalau kita lihat di sini, kita masukkan aja. P1 itu berapa? P1 adalah 1 tambah 3 min 10. Masih negatif. Jadi di sini, ini masih negatif. Di 1. Oke, apa yang bisa kita simpulkan? Ini plus. Kalau begitu, yang di mana yang bisa kita pastikan ada akar? Antara 1 dan 2 ya. 2, Pak. Di antara 1, 2 yang beda tanda ya. Jadi X tilde. Oh, langsung tulis gini. X tilde ini ternyata di antara 1 dan 2. Dari mana nih? TNA lagi. Ya, antara 1, 2. Nah, jadi kalau begitu, estimasi kedua sekarang. Oh, ambil aja di tengahnya gitu kan. 3/2 plus minus setengah. Ya, ke kanan setengah, ke kiri setengah. Ya. Jadi ini sama aja dengan mengatakan ini kan. Ini ekuivalen. Oke. Nah, kalau kita anggap error gitu ya. Inilah errornya. Jadi errornya setengah. Ini errornya 1. Oh, errornya tinggal setengahnya nih. Kalau begitu kita ingin errornya 1/4. Jadi kita bagi 2 lagi sekarang. Bukan 1/4. Ini mah 3. Gitu ya. Oke, kemudian jadi ini 1. 3/2 ini 2. Ini di sini kita tahu ini plus. Oke. Nah, kita ingin hitung sekarang P di 3/2 gitu kan. Ya. Berapa tuh? 3/2 pangkat 3 tambah 3 kali 3/2 kurangi 10. Oke, jadi 27/8 tambah 9/2 kurangi 10. Oke, itu berapa sih kira-kira? 8. Ini 27. Ini kali 4. 36 kurangi 10. Ini 80. Oke. Yang negatifnya lebih besar dari yang positif ya di sini. Oke, jadi ini masih negatif. Oke, jadi apa yang bisa kita simpulkan? Jadi X tilde ada di mana? Dari 3/2 sampai 2. 3/2 sampai 2. Jadi ini berdasarkan TNA lagi. Nah, jadi estimasinya ketika X tilde sama dengan ya tengah-tengahnya lagi aja ini. 7/4. Ya. 7/4 plus minus
ke kanan berapa? 1/4, ke kiri 1/4. Ya, jadi ini errornya. Oke. Nah, jadi kita bisa menjawab sekarang, kita bisa dapat jadi estimasi errornya. Jadi perkiraan errornya adalah 74 plus minus ini 0,25. Oke, jadi dengan 3 kali. Jadi sekarang dengan cara ini kita sebetulnya bisa menghitung mau errornya berapapun kecilnya, proses ini bisa diulangi terus-menerus. Sehingga spek errornya terpenuhi. Oke. Ini metode yang disebut metode bagi dua atau bisection. Ya. Istilahnya itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Dan ini tuh mudah diprogram. Mudah diprogram di komputer, jadi Anda bisa memprogram ini ke bahkan di HP mungkin bisa. Untuk mencari akar ini, mencari bahkan solusi persamaan. Oke, asalkan persamaannya itu sebagai fungsi sama dengan sesuatu, gitu ya. Fungsinya itu continue. Oke. Oke. Oh, saya mau tunjukkan ini. Oke, lupa. Screen. Oke. Saya mau tunjukkan ini. Di Android atau di Apple Anda bisa install di tablet ataupun di HP gitu ya. Ada yang namanya Wolfram Alpha apps gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Oh, kalau untuk laptop ada versinya Anda bisa install di ITB. Dari apa namanya? Kalau ITB, kalau Anda perlu pasang Windows, Microsoft Office segala macam, Anda kan bisa dapat itu secara gratis ya sebagai mahasiswa ITB. Termasuk ini juga. Kalau di laptop namanya matematika, itu keluarannya sama, Wolfram. Oke, apa yang bisa dilakukan dengan ini? Ada yang sudah punya belum Wolfram ini? Atau sudah pernah coba? Pakai yang di itu websitenya Pak biasanya. Oh, pakai website. Iya, ini di websitenya kan. Ini untuk yang biasa pakai website Pak kalau kayak gitu. Oke. Ininya memang berbayar sih. Bayar berapa? Sekitar 40.000 misalnya. Ini kita bisa ngeplot. Oke, untuk semester pertama ini kita nggak akan terlalu banyak gitu. Kalau mau ngecek turunan, ngecek apa bisa sih dilakukan. Nah, tapi nggak terlalu banyak. Nanti di semester kedua kita akan bisa lebih banyak ngitung ini. Oke, kita coba plot tadi ya. Jadi kita perkirakan yang tadi itu gimana sih? Plot. Ini gimana supaya ininya maksudnya supaya ininya ke hapus perkecil, tutup aja dulu. Oke, kita plot yang tadi berapa tuh, x pangkat
3, kemudian tambah 3x. Oh, saya salah. Mana tadi tambahnya? Oke. Ini masih saya pindahkan. Oke. Kurangi 10 ya. Oke. Kok tumben lama? Nah, kayak gitu tuh ya. Saya sekarang bisa, oh ini udah lebih ini ya yang pertama nih, lebih kelihatan akarnya di mana. Saya bisa lebih spesifik di situ. X-nya sama dengan, di antara berapa sih tadi itu ya? Terakhir kita mengatakan X-nya di antara 7/4, berapa? 78,2, Pak. Bukan berapa? 7/4 plus minus perempat kan? Tapi artinya 3/2 sampai ini. Oke. 1,5 sampai 2. Kita plotnya di situ aja. Ini lambangnya biasanya titik, koma 2. Ini enggak pakai koma. Sampai 2. Nah, begini biasanya nulisnya. Dia tidak terlalu ini kok, tidak terlalu sensitif terhadap salah-salah dikit aja dia mengerti. Tidak eksak sekali ini ya, apa? Nah, itu. Lihat. Jadi kalau kita plot lebih tepat, jadi kira-kira ada di situ. Sekitar 1,7 gitu ya. Jadi berapa tuh ya? Memang errornya kan nggak terlalu besar juga itu. Oke, jadi lumayan sebetulnya metode bisection itu mencari akar. Oke. Anda bisa lebih teliti lagi melihat sini. Bisa diperkecil antara 1,6 sama 1,8 bisa dicari. Oke ya, sampai sini yang itu. Oke, Anda bisa coba-coba sendiri aja sih Wolfram Alpha ini kalau mau. Oke, jadi ini. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, kita mulai ke bab baru tentang turunan. Oke, tentang turunan ini, awal-awalnya Anda bisa lihat di video atau di buku teks gitu ya. Kita akan cepat aja bagian awalnya. Akan bagian langsung agak ke tengah. Sorry. Ini sudah halaman baru belum? Masih latihan. Ini mestinya. Belum juga. Oke, ini. Nah, ya.
Oke, ini ya. Nah, jadi kita tuh yang pertama kita ingin menghitung kemiringan garis singgung. Oke. Nah, ada masalah kalau kemiringan garis singgung. Biasanya kalau kita menghitung kemiringan, rumus gradien kan delta Y selisih Y dibagi selisih X gitu kan. Nah, namanya selisih. Selisih itu kan harus selalu dilihat dari ini. Selisih itu adalah selisih dari dua hal, di dua keadaan. Jadi ya, kita punya dua titik, jadi kita bisa menghitung selisih Y-nya, bisa hitung selisih X-nya, oke, dan kita lihat perbandingannya. Itulah kemiringan. Masalahnya yang kita hitung adalah garis singgung. Yang garis singgung informasinya itu hanya satu titik. Oke, kalau satu titik, selisihnya berapa? Selisihnya 0. Selisih Y-nya 0, selisih X-nya 0 juga. Kalau begitu 0 dibagi 0. Oke. Nah, tapi 0 dibagi 0, yang artinya kecil bagi kecil, bisa kita artikan dalam kalkulus. Oke. Mana kursor? Remote. Oke. Ini aja. Oke. Nah, jadi sekarang ini diberikan suatu kurva grafik gitu ya. Fungsi F gitu ya. Kita ingin menghitung kemiringan garis singgung di titik ini. Ini titik singgungnya. Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, masalahnya kita tidak bisa menghitung kemiringan garis singgung diberikan satu titik. Perlu satu titik lain. Jadi kalau kita punya satu titik lain, artinya yang kita hitung itu bukan kemiringan garis singgung, tapi kemiringan tali busur. Oke, jadi ambil satu titik lagi di kurva itu, hubungkan, kita dapat tali busur. Oke. Kita bisa menghitung selisih Y-nya, selisih tegak, ini selisih datar, kita hitung. Oke, jadi meleset, bukan kemiringan dari garis singgung, tapi kemiringan tali busur. Oke, nggak apa-apa. Karena kita punya konsep limit, kita bisa menarik drag titik Q ini mendekati Q, mendekati P. Nah, jadi kalau dilihat X-nya dari sini, kita tarik mendekati C. Ya. Artinya ini yang kita hitung. Tanpa limit, ini adalah kemiringan tali busur. Ya. Kemudian kita limitkan. Kalau titik kedua pilihan kita itu kita dekatkan ke titik C. Ini jadi limit. Oke, kita limit ini. Nah, inilah nanti yang kita sebut turunan. Oke. Oke, ini cara menghitung aja. Bisa lihat. Nah, hal yang sama Anda lihat juga dalam mekanika, di fisika. Ini adalah, jadi ada dua istilah di situ tentang kecepatan. Ada kecepatan rata-rata, average velocity, ada instantaneous velocity. Nah, istilah kecepatan sesaat ini agak kontradiktif tuh, kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat. Kalau sesaat kan artinya bendanya nggak pindah. Ya. Kalau bendanya tidak pindah, sesaat itu T-nya tidak berubah. Itu kan T-nya 1. Bukan 1, hanya 1 nilai.
Berarti delta T-nya berapa? Delta T-nya 0. Oke. Kalau delta T-nya 0, posisinya tidak berubah. Oke. Jadi kecepatan rata-rata berapa? Perubahan posisi dibagi perubahan waktu. Karena tidak delta T-nya 0, maka posisi tidak berubah. Jadi 0 dibagi 0 juga itu. Oke. Itu yang suatu hal yang kontradiktif dengan istilah kecepatan sesaat. Ya. Kalau sesaat, delta T 0. Kalau delta T 0, maka perubahan posisinya juga 0. Oke. Nah, tapi kita dalam konteks limit, ini bisa kita artikan. Ya, itu bukan 0 dibagi 0, tapi adalah limit dari yang kita sebut sebagai kecepatan rata-rata. Oke, kalau kecepatan rata-rata artinya delta T-nya tidak 0. Ya, kalau delta T tidak 0, ada perubahan posisi. Oke, itu bisa kita hitung. Oke. Nah, ini bisa kita hitung. Jadi rumusannya seperti ini juga, persis. Tidak berbeda dengan kemiringan garis singgung. Oke. Jadi ini hanya artian dari limit ini. Limit ini kalau dalam mekanika bisa dikatakan sebagai kecepatan sesaat. Dalam geometri ini menyatakan kemiringan garis singgung. Jadi secara matematik itu hal yang persis sama. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Itu kalau limitnya ada ya. Karena limit bisa juga tidak ada. Oke. Nanti kita bicarakan kapan limitnya tidak ada. Oke. Kita lanjutkan ke whiteboard lagi. Oke, gue share screen-nya kok nggak keluar. Share screen. Dia nggak mau, saya mesti berhentikan dulu ini. Oke. Ini apa ini? Salah, maaf. Oke. Oke, kita menghitung beberapa hal gitu ya tentang turunan. Oke, yang pertama, misalkan F terdefinisi katakan di selang ini, dan X-nya itu ada di dalam selang ini. Nah, kemudian kita hitung limit ini. H menuju 0. Oke. Limitnya ada. Misalkan limit ada. Ini kita sebut sebagai turunan F di
X. Oke. Nah, ini beberapa contoh aja ya. Oke, kita sudah ini. Sebentar. Oke, ini. Fx-nya misalnya X pangkat N gitu ya. N-nya dari 1. Oke, yang gampang. Oh, kalau N0, F-nya konstan. Jadi F aksennya bisa tunjukkan sama dengan 0. Ya, kita coba sendiri. Oke, ini pangkat N. Gimana tuh? Hitungnya pangkat N. Oke, untuk menghitung pangkat N ini, begini triknya. Gitu ya. Nggak mau berubah warna. Oke, ini. Oke, ini 2 bentuk limit. Ini ekuivalen. Oke. Kalau turunan di A itu, kita kan bisa menulis begini. Tapi kita juga bisa nulis dalam bentuk yang agak lain di sini. X-nya menuju A. Nah, ya. Dari sini ke sini. Oke, jadi H itu adalah X kurang A. Gitu ya. Atau sama dengan X itu adalah A ditambah H. Perhatikan. Oke, jadi kita kadang-kadang pakai bentuk yang kedua, pakai bentuk 1, sama aja sebetulnya. Nah, ini faktorisasi binomial. Catatan di sini. X pangkat N dikurangi A pangkat N itu bisa kita selalu faktorkan di sini. Ini. Nah, yang keduanya ini selalu bisa kita faktorkan jadi bentuk ini. X-nya ini. Kemudian begini. Terus X-nya turun. A-nya, pangkat A-nya naik. Terus begitu. Diperhatikan bahwa X-nya pangkatnya turun. Ya, misal tinggal 1 sekarang. A-nya di sini 2. Gitu ya. Sampai yang terakhir adalah A N-1. Gitu. Oke, ini faktorisasi binomial istilahnya. Oke, nah jadi di sini kalau ini kita bagi dengan ini sama dengan ini coret bawahnya persis, jadi tersisa adalah terus X pangkatnya turun, A pangkatnya naik. Sampai yang terakhir hanya tinggal A. X-nya pangkat 0 jadi 1. Oke. Nah, jadi di sini F-nya bentuknya kan seperti ini, pangkat. Jadi ini limit X menuju A dari
Ini tidak lain dari limit ini. Oke. Yang kalau dihitung apa tuh? Kalau polinom kan kita tahu mencari limit polinom, ya, tinggal masukkan aja angka. Ya. Alright, apa yang kita dapat sini? Jadi sini A pangkat N-1. Sini ada A pangkat N-2 kali A. Terus di yang berikutnya N-3 ini A-nya kuadrat. Tinggal yang tersisa di sini A kali 2 tambah A N-1. Oh, semuanya sama nih. Ya. Berarti kita dapat A pangkat N-1. Ada berapa di sini? Ya, hitung aja sukunya ada berapa. Ya. Kalau kita lihat di sini. Oke, jadi X-nya dari pangkat ini bisa dikatakan ini kali X pangkat 0 di sini. Oke, jadi indeks 0 sampai N-1. Ada N suku di sini berarti. N suku. Oke, kalau gitu ada N. Oke, jadi turunannya seperti ini. Oke, jadi kalau dibaca secara verbal, seperti ini. Yang pertama, kalikan dengan pangkat. Yang kedua, pangkatnya yang baru turunkan 1. Ya. Ini. Oke. Nah, apalagi yang kita tahu? Oh, kita sudah menghitung yang begini waktu itu. Untuk GX cos X gitu ya. Gimana kita menghitung ini? Oke. Jadi kita menghitung cos sini A tambah H kurang cos A. Nah, ini. Oke. Cos ini cos A cos H dikurangi sin A sin H. Cos A ininya dibagi H. Oke. Apa yang bisa kita lakukan? Oh, ini bisa difaktorkan 2. Ya. A berapa nih? Cos A kurang 1 dikurangi oke, ini bisa kita tulis. Ini bentuk khusus. Ini bentuk khusus. Bentuk khusus. Ini akan menuju 0, ini akan menuju 1. Oke, jadi limitnya ini, minus sin A. H menuju 0 dari ini. Oke, kalkulasi trigonometri begitu. Oke, yang ketiga kita menghitung apa lagi ya? Linear. Linear ini apa sih maksudnya? Linear itu ini. Kalau kita menghitung F itu dijumlah dulu, baru diturunkan,
Kemudian diturunkan dulu masing-masing, baru dijumlah. Ya, itu hasilnya sama. Begitu juga dikurangkan dulu, sama dengan jadi ini pertukaran urutan antara plus minus dengan turunan. Pertukaran urutan plus minus dengan turunan. Oke. Nah, begitu juga dengan dikalikan dengan konstan. Ya. Baru diturunkan, dibandingkan dengan diturunkan dulu, baru dikalikan dengan konstan. Hasilnya sama. Ya, jadi pertukaran kali skalar dengan turunan. Urutan kali skalar dengan turunan. Oke, ini sifat yang disebut linear, itu seperti itu. Oke, jadi karena itu ini akibat gitu ya. Kita bisa menurunkan polinom sekarang. Turunan polinom. Apa itu polinom ini ya, pangkat n. Nah, Cn kurang 1 Xn. Terus berapa lagi nih? C1X tambah C0. Ini diturunkan. Oke. Nah, apa yang didapat? Oke, Cn-nya langsung keluarkan gitu kan. Kemudian turunan dari X pangkat N. Jadi N itu konstannya, koefisiennya dikeluarkan. Ini, dikalikan dengan pangkat. Pangkatnya diturunkan. Gitu. Terus sampai, oke, ini turunnya tinggal C1. Karena turunan X itu adalah konstan 1. 0 adalah 0. Oke, jadi inilah turunannya. Oke, ada pertanyaan di sini? Oke. Nah, kalau untuk bagaimana perkalian dengan perkalian bisa ditukar tidak? Dan turunan bisa tukar urutan? Enggak. Ini contoh ya. Jadi fx misalnya x pangkat 3, g pangkat 5 gitu ya. Oke, sekarang perkaliannya f kali g. F kali g adalah x pangkat 8 gitu ya. Oke, kalau diturunkan sekarang. Kalau diturunkan, ini pangkat 8 turunkan, dikalikan dengan pangkat, turunkan. Oke, padahal kita lihat di sini. Kalau diturunkan dulu, ini 3x pangkat, ini 5x pangkat 4, ini 15x pangkat 6. Oke, ini udah beda. Oke. Nah, jadi ini tidak gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau begitu gimana rumusannya? Gimana rumusnya yang ini? Fg diturunkan.
Gimana rumusnya kalau begini? Oke, nah kita lihat aja di sini. Triknya tuh begini. Jadi kita menghitung limit ini. F, G, katakanlah X gitu ya, dikurangi A, kurangi X min A. Ini. Oke, triknya itu seperti ini. Jadi kita lihat. Nah, ini bisa kita tulis sebagai FG X ini dikurangi Fx GA ya. Saya bilang tambah aja dulu ya. Ini dikurangi lagi dengan Fx GA. Ya. Ini tuh trik yang begini. Ini saya sebut trik iming-iming, kayak mau ditambah sesuatu gitu ya. Kemudian dikurangi lagi. Ya. Diberi hadiah terus diambil lagi gitu ya. Ini lihat. Jadi sebenarnya tidak melakukan apa-apa, tidak menambahkan apa-apa sini ya. Nah, tapi sekarang ini kita gabungkan dengan yang ini. Faktorisasi kita sebisa mungkin kan. Ya. Jadi sekarang kita keluarkan ini Fx, yang tersisa adalah Gx kurang Ga ya. Dan yang ini pasangkan dengan yang ditambah ini yang sama apa? A-nya ya. Jadi Ga-nya yang dikeluarkan. Yang difaktorkan adalah X kurangi Fa ini. Oke. Lihat sini. Ya. Jadi sekarang dikurangi X min A. Jadi limit salah saya. Fg X kurang Fg A per X min A sama dengan limit itu. Oke. Ya. Oke, kita tulis lebih baik sekarang. Ya. Ini FA, ini adalah GX min, ya, ditambah di sini ini GA, ini adalah X kurang ini limit. Ini dilimitkan ya, ini sama aja, jadi ini FA. Ya, ini kan konstan. Ini limitnya adalah turunan. Ini limitnya adalah turunan. Ini limitnya ya tetap GA. Ya, jadi turunan dari ini, yang kita dapat rumus ini. Kalau kita punya perkalian, kalau diturunkan, ini ada, ganti ini aja hurufnya ya. Maaf, ini ganti huruf supaya sama. Ini adalah yang pertama. Salah saya. FA kali turunan G ditambah F
kali turunan F kali G. Gitu. Oke, ini rumus perkalian. Oke, jadi satu contoh. Ini 5 atau 6, nggak apa-apa. Jadi X kuadrat sin X gitu ya, diturunkan. Jadi apa nih? Turunan pertama, jadi 2X kali turunan ini, sin X. Oh maaf, yang tadi kita sudah hitung adalah bukan sin ya, cos. Kita sudah hitung tadi turunan cos itu, ini tetap cos, ditambah dengan X kuadrat dikalikan dengan turunan cos. Tadi kita sudah menghitung turunan cos adalah minus sin. Ya, jadi 2X cos X kurangi X kuadrat sin X. Seperti itu. Oke, jadi ini beberapa rumus tentang turunan. Kita lanjutkan minggu depan. Kita lihat kasus di mana tidak punya turunan itu seperti apa. Oke, ada pertanyaan? Sepertinya tidak, Pak. Oke ya, sampai Sepertinya sini. tidak, Pak. Oke, kalau tidak kita sampai sini dulu. Oke, kita sampai sini dulu ya. Kalau gitu, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.